masih bersama dengan Aika ini guys. Hari ini kita akan bahas ceritanya Seo Hyun dari manhwa Tomb Raider King. Tak perlu berlama-lama, langsung aja ya guys ya. Mamun dan juga Rally Gagak terus berdebat. Menurut Rally Gagak, persaingan mereka ini akan merugikan Jonghyun. Tapi Mamun tidak peduli, karena dia merasa Rally Gagak hanya akan kalah dalam pencarian relik. Mamun bahkan menghina Rally Gagak dengan mengatakan Rally Gagak hanya seperti hantu gentayangan tanpa wujud. Hal ini membuat Rally Gagak sangat marah. Dalam sekejap relik ini memancarkan cahaya terang dan untuk pertama kali Rally Gagak memperlihatkan bentuk manusianya. Bentuk manusia relik Gagak ini ternyata One-san berambut panjang. Ini mah kalau ibu akut bakal minta diinjek. Injek aku kakak. Setelah memperlihatkan wujud aslinya ini, Mamun kemudian memanggil Rally Gagak dengan sebutan Crow. Keduanya terus berdebat bukan cuma tentang Jonghyun. Sekarang tentang penampilan mereka berdua. Akhirnya, aura dari kedua relik tingkat tinggi ini saling bertabrakan. Semua orang tentu panik dengan apa yang mereka rasakan. Jonghyun dan anggotanya kemudian keluar untuk mengecek keributan yang terjadi. Jonghyun langsung melihat kalau kedua relik yang berhubungan dengan dia tengah bertarung. Jonghyun menghentikan mereka dan menuntut penjelasan. Mamun ternyata marah karena merasa Crow ingin membatalkan pertarungan yang sudah jelas bisa dimenangkan Mamun. Jonghyun menenangkan mereka dan kemudian mereka semua kembali ke markas. Saat kembali, Jonghyun memutuskan dengan tegas kalau heirloomnya akan tetap adalah si Gagak. Mamun masih marah karena menurutnya Crow memiliki suatu agenda yang dia sembunyikan. Jonghyun menggaransi kalau Crow mungkin menyembunyikan sesuatu, tapi dia itu tidak jahat. Karena andai saja Crow jahat, dia itu bisa mencelakai Jonghyun sejak dulu. Makanya dia ingin Crow dan Mamun akur meski keduanya ini jelas-jelas tidak cocok. Setelah itu Crow kembali dalam bentuk Gagak. Dia kemudian merasakan sesuatu yang aneh. Mamun juga sadar sesuatu yang kuat tengah melesat ke arah Jonghyun. Saat dilihat dengan seksama, ternyata ada sebuah tombak yang melesat ke arah mereka. Kita mundur ke beberapa waktu sebelumnya. Sebuah kehebohan ternyata terjadi di Pandora. Prometheus melepaskan sebuah relik dari sebuah ruangan penuh rantai. Disinilah Prometheus menyegel semua relik yang dia kalahkan di masa lalu. Dan sekarang dia akan melepaskan Gungnir. Gungnir awalnya menolak untuk dikendalikan, tapi Prometheus jauh lebih kuat. Gungnir kemudian menuruti perintah dari Prometheus. Skill tombak ini memang tidak main-main. Dia bisa melesat ke targetnya sejauh apapun tanpa meleset seperti dasar ceritanya, di mana Gungnir adalah tombak dari Raja Dewa Nordik Odin. Makanya Prometheus melemparkan Gungnir ke arah Jonghyun, meskipun teman Prometheus harus terluka karena efek serangan tersebut. Di tempat Jonghyun, Gungnir makin dekat. Tinggal 1 menit tombak ini sampai untuk menusuknya. Crow ternyata tidak bisa menelan Gungnir karena dia masih kelelahan. Makanya Jonghyun pun punya strategi lain. Dia akan menahan Gungnir secara langsung. Pertama, dia menggunakan rope untuk memperlambat Gungnir. Kemudian Miller dan Ilya juga akan menyerang Gungnir untuk mengurangi akurasinya. Setelah itu, Jonghyun sudah menyiapkan Aegis dan kode Hammurabi sebagai relik pertahanan. Jonghyun dengan berani menghadapi Gungnir. Sebuah ledakan besar pun langsung terjadi. Setelah Gungnir sampai di Jonghyun, dia tidak menyangka kalau tombak ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Jonghyun sampai terluka meski menggunakan relik pertahanan. Tapi untung saja dia masih punya kartu untuk dimainkan. Jonghyun ternyata mendapat relik rank SS dari Jaiha, yaitu Phoenix Feather, yang dia dapatkan dari heirloomnya sendiri. Jaya mengatakan kalau itu bisa membuat Jonghyun kebal serangan beberapa saat. Makanya Jonghyun menggunakannya untuk menahan Gungnir. Jonghyun mencoba untuk menaklukkan Gungnir, tapi Gungnir memang merupakan relik tingkat atas yang tidak mudah untuk dijinakkan. Tapi setidaknya relik ini berhenti menyerang. Jonghyun bisa membalikannya dan melemparnya kembali ke arah Prometheus. Di Pandora, Prometheus tengah bersantai. Dia merasakan Gungnir mendekat dan mengira kalau Gungnir berhasil membawa tubuh Jonghyun yang sudah dikalahkan. Tapi itu tidak benar. Sebuah ledakan terjadi. Gungnir menembus tubuh Prometheus. Bukan cuma itu, rope yang terikat di Gungnir bahkan membawa kode Hammurabi yang telah menyerap semua kekuatan serang dari Gungnir barusan.
ledakan kembali terjadi dan untuk pertama kali Prometheus mendapat luka serius. Di lokasi Jonghyun mereka semua sudah kelelahan, tapi Jonghyun ternyata menunggu sesuatu. Siapa sangka, Rook bisa memaksa Gungmir terbang ke New York di tempat Jonghyun. Miller menganggap Jonghyun sudah berlebihan, karena Jonghyun sudah menggunakan kekuatan secara berlebihan. Tapi, itu tidak masalah bagi Jonghyun, karena dia merasa itu pantas supaya mereka mendapatkan Gungmir. Saat Gungmir mendarat, Jonghyun langsung mengendalikan Gungmir dengan dominasi. Di tempat lain, Pandora sudah menjadi bahan pembicaraan karena mereka terlihat diserang. Di dalam sana, Prometheus yang terluka parah terus marah karena restorasi mereka itu tidak datang. Pandora memang gagal mendapat restorasi setelah pameran melawan JH juga ikutan gagal. Nah, beberapa saat kemudian di tempat Jonghyun, dia baru saja bangun karena kelelahan setelah mengendalikan Gungmir. Relik kuat ini memang banyak mengeluh, tapi Jonghyun tidak peduli karena Gungmir sudah di tangannya. Dia akan punya cara sendiri untuk melatih Gungmir. Latihannya tentu tidak pernah dibayangkan Gungmir. Dia diubah menjadi sapu dan akan digunakan untuk menyapu semua lantai apartemen Jonghyun. Setelah beberapa waktu, Gungmir dibuat menjadi sapu. Relik ini ternyata belum menyerah. Makanya, Jonghyun mengubahnya menjadi penyedot WC. Nah, Gungmir sudah tahu nih kalau dia bakal digunakan untuk hal yang sangat menjijikan. Gungmir sampai kehabisan kata-kata. Makanya dia memutuskan untuk menyerah. Dan sekarang Jonghyun tersenyum karena dia sudah punya tugas untuk dilakukan oleh Gungmir. Tugas pertama Gungmir itu adalah mencari kelemahan dari relik Achilles milik Kwok Taek-jun. Awalnya Jonghyun mengira kalau kelemahannya ada di tumit karena dari legenda Achilles itulah yang menjadi kelemahannya. Tapi ternyata itu tidak benar. Tubuh dari Kwok Taek-jun malah mengamuk dan luka tumitnya juga langsung pulih. Hal ini membuat uji coba mereka berbahaya, tapi Jonghyun tidak kehabisan akal. Dia menyuruh Ilya dan Jaeha membawa tubuh Kwok Taek-jun ke atas atap. Sampai di atap, Jonghyun mengikat tubuh Kwok Taek-jun dan dia akan melemparkan Gungmir dengan perintah. Relik ini harus menembus kelemahan dari armor Achilles milik Kwok Taek-jun. Siapa sangka saat Jonghyun melempar Gungmir, tombak ini ternyata meleset dan melesat begitu jauh. Semua menyangka Gungmir kabur, tapi Jonghyun malah senang karena Gungmir ternyata dalam perjalanan ke kelemahan sebenarnya dari relik Achilles milik Kwok Taek-jun. Kwok Taek-jun yang menjadi incaran dari Gungmir ternyata merasakan tombak tersebut, tapi dia ternyata masih bisa bersantai. Kwok Taek-jun merasa kalau dia masih akan selamat karena harusnya kelemahan Achilles tidak didapatkan siapapun. Di tempat lain, Kwok Hyun-soo dikagetkan dengan sesuatu. Saudara Kwok Taek-jun ini melihat Gungmir meluncur ke rumahnya. Tidak butuh waktu lama, sebuah ledakan besar kemudian terjadi. Di tempat Jonghyun, relik Achilles yang ada di badan Kwok Taek-jun mulai beraksi. Tanda kalau pelemahan dari relik ini sudah diserang oleh Gungmir. Crow memberitahu Jonghyun kebenaran dari kelemahan relik Achilles. Kelemahan itu ternyata berada di dekat Kwok Hyun-soo, yaitu anak perempuannya sendiri. Untung saja Kwok Hyun-soo sempat menyerang Gungmir dan membuat lintasannya meleset. Dari anaknya tidak terkena serangan fatal meskipun menderita luka serius. Dalam kepanikan yang dialami Kwok Hyun-soo, Gungmir sadar kalau tugasnya sudah selesai. Dia kemudian mulai terbang ke arah Jonghyun untuk kembali. Kwok Hyun-soo memegangnya dengan erat dan berharap kalau dia mengetahui siapa yang menyerang anaknya tersebut. Tidak lama setelah semua kejadian di rumah Kwok Hyun-soo, Gungmir telah kembali dan ternyata membawa Kwok Hyun-soo. Pria ini sangat marah dengan Jonghyun karena serangan Jonghyun dianggapnya pengecut karena menyerang putrinya yang tidak bisa menggunakan relik. Jonghyun kemudian menjelaskan, dia tidak berniat melakukan hal tersebut. Dia memperlihatkan tubuh Kwok Taek-jun dan mengatakan kebenarannya. Dia cuma mengincar titik lemah Achilles. Jonghyun juga tidak tahu kalau titik lemah dari relik itu hanyalah anak dari Kwok Hyun-soo yang juga jadi sekretaris dari Kwok Taek-jun. Saat mendengar semua penjelasan dari Jonghyun tadi, Kwok Hyun-soo mulai berpikir dan melihat bisa saja kalau saudaranya itulah yang mengkhianati dia. Dalam kebingungannya, Kwok Hyun-soo tiba-tiba mendapat telepon yang datang dari Kwok Taek-jun. Presiden TKBM ini ternyata menanyakan keadaan Kwon Sion yang merupakan anak dari Kwok Hyun-soo.
Ko Kyun-soo pun meminta klarifikasi kakaknya dan menanyakan apakah dia membuat putrinya menjadi titik lemah relik Achilles. Secara lugas, Kwok Taek-jun mengaku, dan hal ini tentu membuat Ko Kyun-soo marah karena putrinya bisa dalam bahaya. Siapa sangka kalau Kwok Taek-jun ternyata tidak peduli dengan keponakannya sendiri dan hanya memikirkan kelemahannya yang ada di anak Kwok Kyun-soo. Melihat ekspresi masam dari Kwok Kyun-soo, Jong-hyun tahu kalau dia bisa mengambil kesempatan. Jong-hyun secara mengejutkan memberikan relik medis tingkat atas pada Ko Kyun-soo. Dia memberikan itu agar pria di depannya bisa menyembuhkan putrinya. Relik tersebut tentu datang dengan harga yang setimpal. Jong-hyun ingin bekerja sama dengan Ko Kyun-soo untuk menjatuhkan TKBM dari dalam. Salah satunya dengan membawa bagian terakhir dari Kwok Taek-jun. Jong-hyun membiarkan Ko Kyun-soo pulang dan memikirkan tawarannya tersebut. Dengan begini, Ko Kyun-soo pulang dengan tenang. Setelah kejadian tadi, seluruh tim Jong-hyun bingung dengan bosnya karena mereka tidak menyangka kalau Jong-hyun menginginkan kerjasama. Jong-hyun tetap santai karena dia yakin Ko Kyun-soo akan setuju. Hal ini bisa dilihat dari Ko Kyun-soo yang tidak peduli dengan tubuh Ko Taek-jun yang ada di sana. Padahal, tubuh tersebut menjadi prioritas utama dari TKBM untuk didapatkan. Di momen ini, tiba-tiba Miller masuk memberi sebuah kabar mengejutkan. Dia sudah mendapat jejak Irene, orang yang paling dicari oleh tim Jong-hyun. Irene ternyata berada di sebuah kota kecil. Keesokan harinya, Jong-hyun langsung berangkat menggunakan relik iblis milik Ilya. Miller mendeteksi kalau Irene dalam sebuah toko swalaya. Jong-hyun lumayan tenang karena tahu Irene hidup dengan sehat. Tapi saat bertemu Irene malah panik dan lari menjauh. Hal ini mengganggu bagi Jong-hyun karena Irene tidak menggunakan relik apapun. Tapi itu juga menguntungkan karena Irene lebih mudah untuk tertangkap. Jong-hyun menenangkan Irene dengan beragam hal, mulai dari dia tahu ingatan Irene kembali, kemudian semua anggota Jong-hyun juga mengalami hal yang sama, hingga Irene tidak perlu khawatir sekarang karena dia jauh berbeda dengan kehidupannya yang lalu. Hal ini disadari Irene. Orang tuanya masih hidup, kemudian dia juga lah yang mengalahkan Kiera yang membuat orang tuanya sekarat di kehidupan yang lalu. Dengan begini, Jong-hyun berhasil menenangkan Irene. Saat mereka kembali ke rumah Irene, Jong-hyun menjelaskan beragam hal, mulai dari relik gagak hingga dia menyalin Munin Tears. Sekarang mereka punya misi untuk mengalahkan Kwok Taek-jun dan juga Pandora. Irene yang sudah tenang kemudian mengingat sesuatu kalau Kwok Taek-jun merupakan bagian dari konferensi Pandora. Konferensi Pandora ini merupakan 13 orang yang menjadi pemuncak organisasi tersebut. Konferensi ini menggunakan relik yang datang dari kisah Raja Arthur. Relik dari kisah terkenal tentu saja akan super kuat menurut Jong-hyun. Selain itu, Irene juga tersentak. Dia ingat kalau nama Jong-hyun pernah disebut oleh konferensi Pandora. Sayangnya saat dia coba mengingat lebih jauh, kepala Irene malah menjadi sakit. Hal ini membuat Jong-hyun galau karena info tersebut tentu sangat dia butuhkan. Tidak lama kemudian, Jong-hyun berhasil menangkan Irene. Irene kemudian ingat berbagai macam hal. Nama Jong-hyun tersebut itu datang karena sistem Pandora ternyata mencari seorang raja. Hal ini pernah didengar Jong-hyun dari Crow. Raja yang dimaksud adalah Majesty. Di ingatan Irene, dia melihat jelas kalau Pandora memunculkan muka Jong-hyun sebagai kandidat raja. Kwok Taek-jun adalah orang yang paling tidak terima akan hal itu. Dia menolak keputusan tersebut, tapi Rothschild tetap sepakat dengan sistem Pandora. Apalagi menurut Rothschild, Majesty hanya akan menjadi budak dari Pandora. Emosi dari Kwok Taek-jun tidak mereda atas statement tersebut sampai rapat tersebut dihentikan. Irene ingat saat rapat itu dilanjutkan, beberapa hari berikutnya, Jong-hyun sudah dikabarkan meninggal. Jong-hyun kemudian sadar kalau Kwok Taek-jun mengakhirinya juga karena sistem Pandora. Hal ini membuat Jong-hyun makin marah pada Pandora. Setelah berbicara panjang lebar dengan semua orang, sekarang waktunya mereka bersantai. Irene di sini itu ternyata menjumpai Sol-ah. Dia meminta maaf karena hubungannya dengan Jong-hyun sepertinya membuat Sol-ah terganggu. Ingatan Irene ternyata juga memberikan fakta kalau dulu Sol-ah adalah pacar Jong-hyun. Sol-ah mengaku kesal untuk pertama, tapi itu cuma pada awalnya. Karena sekarang mereka memiliki banyak hal untuk dilakukan.
Bagi Sol-A, dia punya dendam tersendiri pada Jin Chaewon yang membuat Sol-A dan keluarganya menderita. Mendengar nama Jin Chaewon, Irene baru ingat kalau Jin Chaewon juga terkena efek dari relik Munin. Tapi Jin Chaewon malah menghilang dan sampai sekarang belum bergerak. Nah, di tempat Jin Chaewon, yaitu Asosiasi Rusia Cina, juga tengah mengalami kehebohan. Jin Chaewon ingin mengubah struktur organisasi tersebut. Semua dewan tentu tidak setuju, tapi Jin Chaewon bilang dia punya informasi yang akan menguntungkan. Hal ini bukan cuma membuat para dewan bingung, tapi juga membuat relik laba-laba miliknya menjadi bingung. Ternyata cuma Jin Chaewon yang ingatannya kembali. Si laba-laba tidak mengingat apapun. Jin Chaewon bahkan tidak lagi percaya pada si laba-laba, karena katanya dia sudah melihat kalau mereka akan kalah disebabkan sifat keras kepala dari si laba-laba. Untuk kawanan Jonghyun, mereka sudah sampai nih di Los Angeles. Hari ini mereka bisa bersantai setelah menemukan Irene. Tapi hal tidak terduga terjadi. Ko Hyun So menelpon Jonghyun. Kira-kira apa yang akan mereka bicarakan? Tentu ini menjadi menarik untuk kita simak bersama. Sayangnya kita harus akhiri dulu video hari ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.